Bab 84, Pertemuan kedua. Alina dan Raja sudah rapi saat Radit datang. Saat itu Tama sedang menikmati kopinya di teras depan. Tama hanya mengangkat kepalanya sedikit saat Radit menyapanya. Tidak ingin mengganggu morning coffee papanya, Alina pun buru-buru mengajak Radit pergi. Meskipun masih dicuekin, namun Radit masih bersyukur karena Tama tidak mengusirnya dan mengizinkan ia membawa Alina dan Raja pergi. Sejak semalam Alina sudah memberitahu Dena jika ia dan Raja akan datang. Dan ketika mereka sampai, Alina dibuat kaget karena ternyata Dena dan Katie sudah memasak untuk menyambut kedatangan mereka. Ya ampun, Kak Dena dan Kak Katie masaknya banyak sekali, kata Alina sambil melihat makanan yang berjajar di meja makan. Kalau ngumpul begini mana cukup masak sedikit. Kamu jangan lupa kalau di sini ada 3 jagoan yang harus diperhatikan makanannya, jawab Dena sambil menunjuk dengan dagunya ke arah Raja, Kenan dan Dika yang sedang bermain. Ah iya, di sini kita punya 3 jagoan. Alina terkikik menatap ketiga bocah tampan itu. Dulu mereka selalu berkumpul dan gila bersama. Sekarang pun mereka masih berkumpul, namun ada bocah-bocah tampan yang membuat ketiga pasangan itu harus menahan diri untuk tidak berbuat mesum di depan anak-anak. Radit memeluk Alina dari belakang saat berada di meja makan dan kemudian mengambil 1 buah perkedel kentang dan memakannya. Di ruang tengah Raja, Kenan dan Dika sedang bermain dengan diawasi oleh Jeff dan Dirga. Kedua cowok itu kini sudah berubah menjadi hot daddy, termasuk Radit meskipun belum benar-benar diakui oleh Raja. Kalian kapan akan menikah? Masa mau pacaran terus? Raja sudah besar loh, Dena mengingatkan. Tinggal nunggu restu dari papanya Alin, jawab Radit sambil mengunyah perkedel buatan Dena. Aku doain semoga kalian segera dapat restu, kata Katie. Amin, jawab Radit dan Alina dan juga Dena. Radit kembali mengambil 1 perkedel dan memakannya masih sambil memeluk Alina dari belakang. Ia sama sekali tidak malu memperlihatkannya kemesraan di depan Dena dan Katie karena mereka sudah terbiasa seperti itu dari dulu, kecuali di depan Raja. Radit mana berani mendekati Alina, ia bukannya malu tapi takut. Setelah menghabiskan 2 buah perkedel, Radit bergabung dengan Dirga dan Jeff mengawasi ketiga jagoan mereka yang sedang membongkar 1 buah mainan mobil-mobilan. Loh, kenapa dibongkar? Tanya Radit melongo. Biar saja, mereka sedang cosplay Jeti Montir, jawab Jeff sambil terkekeh. Sepertinya seru kalau mereka kita sekolahkan di tempat yang sama seperti kita dulu, kata Radit. Meskipun usia Dika berselisih 1 tahun dengan Raja dan Kenan, namun tubuh Dika yang bongsor membuat Dika terlihat seusia dengan Raja dan Kenan. Awas saja kalau mereka nantinya mengikuti jejak bapaknya, kata Dena yang muncul sambil membawa 3 cup es krim untuk Raja, Kenan dan Dika. Ketiga hot daddy itu pun hanya tertawa mendengar ucapan Dena itu. Alina dan Katie juga muncul dengan membawa minuman kaleng dan sepiring cemilan dan kemudian mereka letakkan di meja. Tumben jauhan? Biasanya pangku-pangkuan, ledek Dirga ketika melihat Radit dan Alina duduk berjauhan. Ada satpam, bisa ngamuk dia kalau gue dekat-dekat emaknya, jawab Radit sambil tertawa. Hahaha, masih kucing-kucingan lu, Jeff tertawa meledek. Dari dulu kalian hobi banget main kucing-kucingan, tambah Dirga membuat Radit menjadi jengkel. Sialan kalian, mentang-mentang jalan kalian mulus gak kayak gue dan Alin. Radit menggerutu dan disambut tawa lepas dari Dirga dan Jeff. Raja yang makan es krim kurang hati-hati menumpahkan es krim ke bajunya dan ia pun langsung menghampiri Radit. Engkau, tumpah, Raja mengadu sambil memperlihatkan bajunya yang terkena noda es krim. Kok panggilnya masih engkau sih? Panggil papi dong seperti Kenan dan Dika, kata Jeff. Raja hanya melirik sekilas ke arah Jeff, kemudian kembali mengadu kepada Radit. Radit melepas kaos yang Raja pakai dan Alina memberikan baju ganti untuk Raja yang sudah disiapkan di dalam tasnya. Dengan telaten Radit mengganti baju Raja dan memberikan baju Raja yang sudah kotor itu kepada Alina. Setelah berganti baju, Raja pun kembali bermain dengan Kenan dan Dika setelah memberikan 1 ciuman di pipi kanan dan kiri Radit. Kelihatannya Raja sudah nyaman sama lu. Tinggal bujuk dia ganti panggilan Jeti Papi saja. Masa mau panggil engkau terus? Kata Jeff. Gue gak mau maksa. Gue yakin lama-lama juga dia pasti bisa panggil gue Papi, jawab Radit.
Kalau Raja panggil lu papi, lu harus traktir kita makan-makan. Pinta Dirga. Boleh, gue traktir kalian makan sepuasnya. Jawab Radit sambil menatap Raja yang sudah kembali anteng membongkar mobil mainan milik Dika. Sekarang mereka membongkar mobil mainan, next kalau mereka sudah besar mereka membongkar mobil beneran. Siap-siap saja kita, kata Radit sambil terkekeh. Dirga dan Jeff pun ikut tertawa. Semoga persahabatan mereka akan berlanjut kepada anak-anak mereka kelak, asal jangan kenakalannya saja. Setelah puas bermain seharian sorenya Radit pun membawa Alina dan Raja pulang. Sebetulnya Radit ingin membawa Alina dan Raja pulang ke apartemennya, namun ia tidak berani karena takut papa Alina akan murka. Meskipun Radit, namun ia juga harus menjaga image di depan Tama. Radit tidak mau terlihat buruk di hadapan calon mertuanya agar segera mendapatkan restu. Mumpung aku dan Raja sedang di sini, besok lusa aku akan pergi mengunjungi Mama, kata Alina saat mereka sedang dalam perjalanan pulang. Aku akan antar kalian, jawab Radit. Meskipun bukan hari libur, namun Radit tidak mau membiarkan Alina dan Raja pergi berdua ke tempat Mama Alina tinggal sekarang. Radit akan menyerahkan pekerjaannya selama ia pergi dengan Alina kepada asisten pribadinya. Saat mobil Radit tiba, Tama seperti biasa tidak mengatakan apapun kepada Radit. Pria tampan itu hanya mengangguk kecil saat Radit menyapanya. Radit menarik nafas dalam-dalam mencoba bersabar menghadapi sikap Tama yang masih saja dingin kepadanya. Karena hari sudah sore dan melihat sikap Tama yang masih dingin, akhirnya Radit pun pamit pulang. Raja sempat sedikit rewel saat Radit akan pulang. Tama sempat merasa terenyuh saat melihat Raja memeluk leher Radit erat ketika pria itu akan pulang. Papi pulang dulu, nanti lusa kan kita akan pergi ke rumah Oma, kata Radit membujuk Raja agar mau melepaskan pelukannya di lehernya. Engkau tidak akan bohong, kan? Tanya Raja. Masa papi bohong sih? Jawab Radit sambil tersenyum. Baiklah. Akhirnya Raja pun mau melepaskan pelukannya dan membiarkan Radit pulang. Tama yang berada tidak jauh dari sana hanya mematung menatap interaksi antar ayah dan anak itu. Jika melihat seperti itu, apakah ia tega melihat Raja hidup tanpa kasih sayang dari seorang ayah? Selama yang Tama lihat, selama beberapa hari ini ternyata Radit cukup bertanggung jawab. Terlihat sekali jika Radit sangat menyayangi Alina dan Raja, walaupun Tama selalu memperlihatkan sikap dingin kepada pria itu. Tama tahu jika Radit merasa tidak nyaman dengan sikapnya selama ini. Tama sengaja melakukan itu agar ia tahu begimses besar usaha Radit untuk mendapatkan restu darinya. Setelah mobil Radit pergi, Tama mengambil Raja dari gendongan Alina. Raja terlihat menangis karena belum rela melepaskan papinya pergi. Kenapa Uncle Adi tidak tinggal di sini saja sama aku? Kenapa harus pulang? Tanya Raja. Pertanyaan Raja itu tentu saja tidak kuasa Tama jawab. Namun satu sisi hati Tama merasa tersentil oleh pertanyaan dari Raja itu. Radit baru saja pergi dan Raja masih berada dalam gendongan Tama ketika satu mobil masuk ke halaman rumahnya yang luas. Tama tidak cukup familiar dengan mobil itu, namun berbeda dengan Alina. Dalam sejalur lihat, Alina sudah tahu jika mobil yang datang itu adalah mobil orang tua Radit. Alina menyembunyikan tubuhnya di belakang Tama saat Bunda Nilam dan Ayah Rendra turun dari mobil. Raja juga menatap ke arah opa dan omanya dari gendongan Tama. Wajah Tama terlihat gelap saat melihat kedatangan Bunda Nilam dan Ayah Hendra. Baru saja putranya pulang. Sekarang orang tuanya yang datang, pikir Tama dengan perasaan tidak suka. Kesan baik dari keluarga Radit sudah hilang setelah mereka mengaku jika merekalah yang sudah menyuruh Alina pergi meninggalkan Radit. Keluarga Radit sudah jelas tidak menginginkan Alina. Meskipun tidak suka, namun demi kesopanan Tama tetap mempersilahkan tamunya masuk tanpa menurunkan Raja dari gendongannya. Entah mengapa Tama merasa tidak rela jika keluarga Radit menyentuh cucunya. Kami mendengar kalau Alina dan Raja sedang ada di Jakarta. Makanya kami memberanikan diri untuk datang kemari karena ingin bertemu dengan mereka, kata Ayah Rendra yang berusaha tenang meskipun wajah Tama terlihat sangat tidak bersahabat. Setelah menyalami Ayah Rendra dan Bunda Nilam, Alina duduk di sebelah Tama yang sedang memangku Raja. Ada untungnya juga mereka datang di saat Raja sedang berada dalam gendongannya, sehingga keluarga Radit tidak bisa seenaknya menyentuh Raja. Raja, boleh Oma gendong? Nah, tanya Bunda Nilam sambil menatap wajah tampan Raja yang sedang memeluk leher opanya. Di luar dugaan, Raja menggeleng dan semakin mengeratkan pelukannya kepada Tama. Karena Raja menolak,
Bunda Nilam pun tidak mau memaksa karena khawatir malah membuat raja tidak nyaman kepada mereka. Sebetulnya maksud kedatangan kami kemari selain untuk bertemu dengan Alina dan raja, tapi kami juga ingin berbicara dengan Anda. Jujur, setelah pertemuan kita tempo hari, kami merasa kalau kita masih harus bertemu lagi untuk membahas masalah anak-anak kita. Selama ini kami merasa tidak tenang memikirkan tentang nasib hubungan Radit dengan Alina. Kata Rendra. Bawa raja ke kamar. Sepertinya dia harus istirahat. Perintah Tama. Tama tidak mau raja mendengarkan apa yang akan mereka bicarakan karena ini semua menyangkut anak itu. Alina membawa raja ke kamar dan meninggalkannya bersama pengasuhnya. Alina kembali menemui papanya dan orang tua Radit di ruang tamu dengan membawa nampan berisi minuman. Meskipun masih menyimpan rasa sakit hati kepada keluarga Radit, namun Alina tetap menghormati tamunya itu. Apalagi yang ingin kalian bicarakan lagi? Bukannya semua sudah kalian ceritakan kalau kalian tidak menyukai putri saya dan kalian juga yang menyuruh putri saya pergi? Putri saya sudah melakukannya, Jeti, untuk apa sekarang kalian mencari Alina lagi? Sakas Tama. Ayah Rendra dan Bunda Nilam tampak mati kutu. Namun mereka tidak patah semangat untuk berusaha mengajak Tama bicara. Orang tua Radit menanggalkan semua rasa gengsinya untuk kembali mendatangi Tama dan mengajak pria itu bicara karena masalah Radit dan Alina itu harus segera diselesaikan. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab mereka atas semua kesalahan 4 tahun yang lalu. Meskipun Tama tidak menyukainya, namun mereka harus memikirkan nasib raja yang terlambat mereka sadari keberadaannya. Kami tahu kalau kami sudah melakukan kesalahan dengan melukai perasaan Alina. Oleh sebab itu kami meminta maaf kepada Alina dan keluarga atas semua kesalahan kami itu. Dan maksud kedatangan kami sekarang adalah kami ingin melamar Alina untuk Radit. Kami tidak bisa berdiam diri begitu saja setelah mengetahui kenyataan jika ternyata ada raja di antara Radit dan Alina. Kata ayah Rendra lirih. Jika tidak ada raja kalian belum tentu mau melakukan ini. Sindir Tama. Jika saja dulu kami tahu kenyataan yang sebenarnya terjadi, tentu kami juga tidak akan menyuruh Alina untuk pergi meninggalkan Radit. Saat itu kami hanya ingin berusaha menyelamatkan pernikahan putra kami, walaupun pada akhirnya apa yang kami lakukan ternyata keliru. Jawab Rendra. Setiap kali memikirkan nasib raja hati kami terasa perih. Kami tidak ingin sampai raja menjadi korban atas kesalahan yang kami lakukan. Anak itu tidak bersalah. Jeti izinkan Radit untuk menikahi Alina agar mereka bisa hidup bahagia dengan raja. Ucap Rendra memohon. Tama membeku, begitu juga dengan Alina. Kami sudah mengakui semua kesalahan kami dan saya mohon sekiranya Pak Tama bersedia untuk mempertimbangkannya. Lirih Rendra. Bunda Nilam yang duduk di sebelah Rendra tampak mengusap matanya yang basah. Sejak mereka datang dan raja menolaknya, hati wanita itu terasa sangat sakit. Dengan cara apa lagi ia harus meluluhkan hati Tama dan Alina yang sekeras batu. Bab 85, menenangkan diri. Tama terdiam mendengar kalimat permohonan maaf yang terucap dari mulut tamunya itu. Semua yang Rendra dan Nilam ucapkan adalah sebuah pengakuan salah yang tidak semua orang mau mengakuinya. Namun tentunya Tama tidak mau memberikan putrinya begitu saja kepada keluarga Radit yang jelas-jelas awalnya tidak menginginkan kehadiran Alina di rumah mereka, walaupun itu malah terkesan tidak adil untuk raja. Saya memang berat memberikan raja dan Alina kepada kalian karena saya tahu kalau kalian sempat tidak menginginkan putri saya di keluarga kalian. Ucap Tama jujur. Anda salah Pak Tama. Sejak Alina dan Riana bersahabat kami sudah menganggap Alina sebagai putri kami sendiri. Anda tanyakan saja kepada Alina bagaimana cara kami memperlakukan dia. Sekali lagi saya katakan kalau alasan saya waktu itu meminta Alina pergi dari kehidupan Radit adalah hanya untuk menyelamatkan pernikahan Radit. Jika saat itu saya sempat mengatakan kalimat yang menyinggung perasaan Alina, maka saya mohon maaf. Ucap Bunda Nilam sambil terisak. Semua terdiam. Mata Alina mulai basah. Ia menunduk tidak kuasa menatap wajah ayah Rendra dan Bunda Nilam yang duduk di depannya. Alina akui kalau pangkal semua masalah adalah ada padanya. Alina salah karena menyimpan rasa cinta untuk orang yang salah. Alina pikir setelah ia memutuskan pergi semua akan kembali pada kondisi awal yang adem ayem. Tapi ternyata ia salah. Alina ternyata masih menyisakan masalah yang besar di keluarga Radit. Saya akui kalau semua ini adalah berawal dari kesalahan saya. Tante tidak perlu meminta maaf. Saya yang seharusnya meminta maaf karena sudah membuat keluarga Tante dan pernikahan Mas Radit berantakan.
Alina yang sedari tadi hanya diam akhirnya memberanikan diri berbicara. Meskipun masih merasa sakit hati atas ucapan Bunda Nilam dan Riana yang membawa-bawa perceraian orang tuanya, namun tidak bisa dipungkiri jika Alina juga sudah merasakan bagaimana kasih sayang Bunda Nilam kepadanya semenjak ia bersahabat dengan Riana. Setelah mengatakan itu Alina pamit pergi ke kamarnya. Alina tidak kuasa menahan beban berat di hatinya atas semua kesalahannya di masa lalu. Seandainya Alina tidak pulang ke Jakarta, tentu Alina tidak akan bertemu dengan orang-orang dari masa lalu yang selama ini ingin ia hindari termasuk Radit, sehingga masalah yang sudah 4 tahun Alina tinggalkan menjadi mencuat lagi. Tapi rupanya takdir malah berkata lain. Rendra dan Nilam terpaku menatap kepergian Alina. Mereka melihat dengan jelas jika Alina sangat tertekan berada dalam situasi seperti ini. Dulu Alina tidak merasa tertekan seperti ini karena tidak melibatkan papanya dalam masalah hubungan terlarangnya dengan Radit. Namun sekarang mau tidak mau Alina harus melibatkan dua keluarga yang malah terlihat saling berseteru dan saling menyalahkan. Alina benci berada di posisi seperti ini. Keluarga Radit bersikeras ingin menikahkan Alina dengan Radit, sedangkan papanya bersikeras menolak. Tama masih tidak bersedia memberikan restunya setelah mengetahui penolakan keluarga Radit pada Alina 4 tahun lalu. Tama menyimpulkan jika perubahan sikap keluarga Radit itu hanya karena Radit memiliki anak dari Alina yang artinya mereka memiliki cucu dari Alina. Jika tidak ada raja maka belum tentu juga keluarga Radit mau menerima Alina. Sepertinya pembicaraan ini kita sudahi saja, karena Alina sepertinya sangat terluka. Saya tidak mau membuat putri saya tertekan seperti itu. Tama memutuskan pembicaraan mereka. Dan itu adalah pengusiran secara halus bagus Tama untuk orang tua Radit. Iya, saya mengerti, jawab Rendra. Sementara Bunda Nilam tampak sibuk mengeringkan matanya yang terus berair. Kalau begitu kami permisi, tapi kami berharap agar Anda bersedia memberikan kami kesempatan lagi untuk berbicara karena masalah Radit dan Alina kami anggap belum selesai, kata Rendra. Tama mengangguk pelan. Tama masih mematung kendati Rendra dan Nilam sudah pergi beberapa menit yang lalu. Entah mengapa Tama merasa sangat berat memberikan restunya kepada Radit untuk menikahi Alina terlebih setelah mengetahui perlakuan keluarga Radit sebelumnya kepada Alina. Alina yang sedang merasa tertekan memutuskan pergi menemui mamanya lebih cepat dari rencana awal yang akan pergi dengan Radit. Alina pergi tidak lama setelah Tama pergi ke kantor. Ia sengaja tidak memberitahu tentang rencana kepergiannya kepada papanya. Saat ini Alina membutuhkan mamanya dan ia ingin mengeluarkan semua keluh kesahnya kepada wanita yang sudah melahirkannya itu. Mami, kita mau kemana? Tanya Raja ketika mereka dalam perjalanan. Raja terlihat sangat tampan duduk dalam babysit car-nya yang membeli tubuh mungilnya di kursi belakang. Alina sudah menyiapkan makanan dan minuman yang berada dekat dengan jangkauan putranya itu. Kita mau ketemu Oma dan Om Arkan, jawab Alina. Oma dan Om Alkan yang di handphone Mami itu, tanya Raja. Raja yang terus mengoceh membuat Alina tidak mengantuk saat menyetir. Iya, Oma dan Om Arkan ada loh saat Raja lahir, kata Alina. Tapi Raja gak lihat, jawab Raja polos membuat Alina tertawa. Bagaimana Raja tahu kalau Oma dan Om Arkannya datang ke Singapura kalau Raja sendiri saat itu baru brojol? Mami, kenapa kita tidak pergi sama Uncle Adit? Bukannya Uncle janji mau entar kita ketemu Oma? Tanya Raja. Ya ampun, Mami lupa. Alina menepuk jidatnya pura-pura lupa. Nanti Uncle Adit malah loh. Raja menakut-nakuti Alina. Bukannya merasa takut Alina malah tertawa. Papi juga sepertinya sedang sibuk. Jadi Mami tidak berani mengganggu dia. Alina mencari alasan agar Raja tidak berpikir macam-macam karena mereka pergi tanpa Radit. Radit sendiri hari itu memang sedang sibuk jadi pria tampan itu belum sempat menghubungi Alina dan Raja seharian ini. Jadi Radit tidak tahu jika Alina dan Raja diam-diam pergi ke Kuningan berdua. Raja tidak lagi terdengar berceloteh karena bocah itu akhirnya tertidur dengan pulas di kursi belakang. Alina tersenyum melihat Raja yang begitu mirip dengan Radit dari cara tidurnya. Dulu, kalau melihat Radit sedang tidur, Alina sering sekali mengganggu pria itu dengan cara mencolek-colek hidung dan bibirnya. Alina baru berhenti mengganggu jika ia sudah berhasil membuat Radit bangun yang atas dan bawah, dan biasanya Radit akan memberi hukuman enak kepada Alina yang sudah berani membangunkan serigala lapar yang sedang tidur. Mengingat semua kegilaan mereka itu, tanpa sadar Alina jadi senyum-senyum sendiri.
Sambil menyetir, Alina menyempatkan memeriksa HP-nya untuk melihat apakah Radit dan papanya ada menelponnya atau tidak. Namun ternyata baik Radit ataupun papanya tidak ada yang menelpon Alina. Rupanya hari itu Radit dan Tama sedang sama-sama sibuk di kantor masing-masing. Hampir menjelang zuhur, mobil Alina sampai di rumah mamanya di Kuningan. Udara yang sejuk menyambut tubuh Alina yang baru turun dari mobil sambil menggendong Raja yang masih tidur. Mama Alina yang melihat kedatangan Alina langsung menyambutnya dan mengambil Raja dari gendongan Alina dengan pelan-pelan agar cucunya itu tidak terbangun. "Kenapa tidak kasih kabar kalau mau kesini?" tanya Mama Alina dengan suara setengah berbisik agar Raja tidak terbangun saat ia turunkan di atas ranjang Alina. "Rencananya sih besok mau kesini sama Mas Radit, tapi akunya sedang suntuk makanya pergi sekarang," jawab Alina sama pelannya dengan suara mamanya. "Suntuk kenapa? Kamu tidak sedang bertengkar dengan papa kamu kan?" tanya Mama Alina. Alina menggeleng. "Tidak, aku tidak bertengkar dengan papa," jawab Alina. Mama Alina menatap dalam ke arah wajah cantik Alina. Sewaktu menemani Alina saat melahirkan, ia dan Tama sempat berbicara mengenai sosok Radit yang sudah pernah Alina bawa ke Kuningan. Namun saat itu Alina bersikeras jika ia dan Radit sudah putus. Di Singapura, Mama Alina dan Tama sepakat untuk tidak menekan Alina. Mereka menunggu Alina siap dan mau membuka sendiri semua rahasia yang selama ini ia sembunyikan dari seluruh keluarga. Namun meskipun begitu, Ajeng tetap curiga jika Radit adalah pria yang seharusnya bertanggung jawab atas kehamilan Alina. Raja menggeliat di atas kasur empuk Alina. Ajeng buru-buru mengusap punggungnya sehingga Raja pun kembali tertidur. Perasaan baru kemarin Mama melihat Raja masih bayi merah. Sekarang dia sudah besar dan ganteng. "Lebih ganteng dari fotonya yang sering kamu kirimkan ke Mama," kata Ajeng menatap dalam wajah tampan Raja yang menurutnya benar-benar mirip dengan Radit. Dulu sewaktu Raja dilahirkan belum terlihat mewarisi wajah siapapun karena masih bayi merah. "Sebetulnya ada banyak yang ingin Mama tanyakan sama kamu," kata Ajeng sambil menatap lembut wajah cantik Alina yang terlihat semakin cantik dan dewasa di mata Ajeng. Alina menunduk. Ia sudah tahu apa yang akan mamanya itu tanyakan. Alina sudah bisa menebak jika mamanya pasti akan bertanya tentang Radit. Alin datang ke sini juga ingin curhat sama Mama. Selama ini Alin memendam semuanya sendirian. Tapi sekarang Alin merasa tidak sanggup. Alin ingin cerita sama Mama agar semua beban di hati Alin yang selama ini Alin sembunyikan menjadi lega. "Ceritakanlah. Tidak baik kamu simpan sendirian. Walaupun Mama dan Papa tidak lagi bersama, tapi kami akan tetap mementingkan kamu dan Raja," jawab Ajeng. Alin menghambur ke dalam pelukan mamanya. Awalnya Alin ingin curhat kepada mamanya saat itu juga. Tapi Arkan keburu pulang sekolah dan mamanya harus menyiapkan makan untuk Arkan yang terlihat lelah sepulang sekolah. "Kak Alin, boleh tidak aku bawa Raja untuk pamer sama teman-teman aku nanti sore?" tanya Arkan membuat Alina langsung tertawa mendengarnya. "Anak kecil kok dipamerkan," omel Ajeng sambil menyiapkan makanan di meja makan. Makanan itu tidak hanya disiapkan untuk Arkan saja, tapi juga untuk Alina. "Mumpung Raja sedang tidur, sebaiknya kalian makan sana," perintah Ajeng. Alina dan Arkan pun makan berdua sementara Ajeng menemani Raja yang sedang tidur di kamar Alina. Ajeng menatap wajah tampan Raja yang terlihat sangat menggemaskan. Perlahan diciumnya pipi bulatnya yang kemerahan seperti tomat. Semakin dilihat dari dekat, Ajeng semakin yakin jika Raja adalah anak Radit, pria yang pernah Alin bawa ke rumahnya beberapa tahun yang lalu. Sewaktu Alin dan Arkan sedang berada di ruang makan, HP Alin beberapa kali berdering dan Ajeng melihat ada nama Tama yang terus menghubungi Alin. Ajeng memilih mengabaikannya karena ia tidak mau mengganggu privasi Alina. Alina yang sudah selesai makan bersama Arkan kembali ke kamarnya di mana mamanya berada. "Dari tadi HP kamu berbunyi terus. Papa kamu beberapa kali menghubungi kamu," Ajeng memberitahu. "Oh, iya," jawab Alina sambil memeriksa HP-nya. Baru saja Alina memegang HP-nya, tiba-tiba benda pipi itu berdering di tangan Alina. Ternyata Tama yang menghubungi Alina. "Sayang, kamu sama Raja kemana?" "Papa pulang untuk makan siang di rumah, tapi pelayan bilang kamu dan Raja pergi bawa tas besar," kata Tama di seberang sana. Dari nada suaranya terdengar sangat khawatir. "Aku sama Raja pergi ke Kuningan. Aku ingin ketemu Mama," sambil menenangkan diri. "Maaf aku pergi tidak bilang Papa dulu," kata Alina. Di seberang sana Tama terdiam.
Pria yang masih terlihat tampan itu tidak menyangka jika Alina akan berani pergi jauh menemui mamanya tanpa minta izin terlebih dahulu kepadanya. Meskipun jengkel, namun Tama berusaha menahan diri untuk tidak memarahi Alina karena Tama mengerti posisi Alina yang sedang menggalau setelah kemarin keluarga Radit datang ke rumah. Semua ini pasti sangat mengganggu perasaan Alina dan Tama harus maklum. Kenapa malah pergi berdua? Kenapa tidak minta antar saja sama Radit? Kalau begitu papa kan tidak akan khawatir seperti ini. Omel Tama. Alina melongo. Apa papanya tidak salah bicara menyarankan Alina pergi dengan minta diantar kepada Radit?